berkat bagiku. Apapun yang menimpaku jadi berkat bagiku. Sai di togu Yesus, au di parhorsingan, pai masa kau tu surga, imahin nanai, jalai daku soga, padamu nai dia, pujian Tuhan holokan, di Tuhan nai dia, pujian Tuhan holokan, di Tuhan nai dia. Salam, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kiranya kita bersama bersekutu di dalam firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa telah melampaui segala akal dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan bagi kita untuk hari ini, di hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023, yaitu yang terambil dari kitab Kisah Para Rasul, pasal 2 ayat 25. Demikianlah firman-Nya. Sebab Daud berkata tentang dia, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyang. Demikianlah pembacaan firman-Nya. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kitab Kisah Para Rasul 2 yang kita baca tadi adalah peristiwa yang terjadi pada masa hari Pentakosta. Pentakosta adalah salah satu hari raya Yahudi yang juga dikenal sebagai hari ke-50, yaitu jatuh 50 hari setelah Paskah atau hari kebangkitan Tuhan Yesus. Ini adalah hari yang sangat penting dalam kalender Yahudi. Dan pada hari ini banyak orang Yahudi dari berbagai negara berkumpul di Yerusalem untuk merayakan hari raya tersebut. Pada hari raya Pentakosta yang tertentu ini, ada peristiwa besar yang terjadi, yaitu turunnya Roh Kudus ke atas rasul-rasul dan para murid-murid Yesus. Ini adalah saat yang sangat penting dalam perjalanan sejarah gereja Kristen. Karena dengan turunnya Roh Kudus, para rasul diberikan kuasa untuk memberitakan Injil dan memulai pekerjaan yang paling utama, misi Injili di tengah-tengah gereja di dunia ini. Setelah turunnya Roh Kudus, seorang dari rasul itu yang bernama Rasul Petrus, dia bangkit berdiri dan lalu memberikan khotbah kepada orang-orang yang berkumpul di Yerusalem. Khotbah Petrus ini adalah salah satu khotbah yang terpenting dalam sejarah Kristen. Karena Rasul Petrus menjelaskan dengan tegas, dia mengatakan tentang penggenapan nubuat Alkitab tentang Mesias di dalam Yesus Kristus. Dalam khotbahnya, Rasul Petrus mengutip dari kitab Mazmur pasal 16 ayat 8 dan ayat sampai ayat 11 yang diatribusikan kepada Raja Daud. Dalam pengutipan ini, Daud menyatakan keyakinannya bahwa Tuhan senantiasa ada di depannya, bahwa Tuhan senantiasa membimbing hidupnya, dan Tuhan jugalah yang selalu mengembalakan hidup Raja Daud pada saat itu. Dan disinilah Daud menyaksikan dalam keteguhan imannya, dia menyatakan sumber kehidupan dan pengharapan hanya sejatinya berasal dari Tuhan Allah. Lalu Petrus mengaitkan ayat ini
dengan Yesus Kristus untuk menunjukkan bahwa Yesus adalah Mesias yang telah dijanjikan dan dinubuatkan oleh para nabi terdahulu, bahwa kematian serta kebangkitannya adalah bagian dari rancangan penyelamatan Allah dalam hidup manusia. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, apakah yang dapat kita petik dalam renungan di pagi ini? Yang pertama, kita diingatkan bagaimana kita dapat mempraktekkan keyakinan dalam hidup kita. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita juga dapat mempraktekkan bagaimana keyakinan kita dalam iman kita seperti keyakinan Daud. Ini berarti yang Daud menunjukkan serta menetapkan Allah yang berperan serta senantiasa dalam hidupnya. Demikian jugalah kiranya kita dapat mempraktikkan dengan keyakinan kita, menjadikan Tuhan sebagai pusat di dalam hidup kita, serta memandangnya sebagai panduan yang senantiasa hadir dalam segala keputusan dan langkah-langkah kehidupan kita. Tuhanlah yang senantiasa memeliharanya. Yang kedua, kita dinasihatkan dalam firman ini tentang keyakinan kepada Tuhan yang selalu membantu kita melewati masa-masa sulit. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita dapat merasakan bagaimana ketika kita menghadapi tantangan, ketika kita menghadapi kesusahan, impitan masalah, ekonomi, keluarga, dan dalam pekerjaan kita, dan juga kebingungan kita untuk membuat atau mengambil keputusan, serta di dalam setiap pergumulan-pergumulan kita. Di sini kita dihantarkan dengan pesan yang kedua, agar hidup kita senantiasa penuh dengan keyakinan kepada Tuhan yang senantiasa bersama dengan kita, dan Dia adalah sumber kekuatan kita. Demikian jugalah Daud dengan kehidupan yang begitu penuh dengan tantangan, penuh dengan pergumulan dalam memimpin bangsa itu. Daud dalam menghadapi kegoncangan hidupnya, dia juga selalu hanya mengandalkan Tuhan semata. Demikian jugalah kepada kita, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Mari kita ketika masa-masa sulit hidup kita, membuat keputusan yang sangat sulit sekalipun juga, kita bersama dengan Tuhan. Itulah kekuatan kita. Dan yang terakhir, nats dari pesan firman ini, kita diajak untuk merenungkan bagaimana keyakinan kepada Tuhan yang senantiasa bersama kita. Inilah dalam keputusan kita, hari-hari hidup kita, memiliki keyakinan yang kuat kepada Tuhan dalam segala aspek hidup kita. Mari amanginang, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita senantiasa memandang kepada Dia. Dialah sumber kehidupan dan kekuatan dalam perjalanan hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau telah mengantarkan kami di pagi yang indah ini. Untuk memulai aktivitas kami, Tuhan telah menerangi dan menyirami hati kami melalui firman-Mu. Agar kiranya dalam keyakinan kami, Tuhanlah yang senantiasa kami andalkan untuk membawa kami menuju kepada cita-cita masa depan kami bersama dengan keluarga kami dimanapun mereka berada. Berkati para umat Tuhan dalam setiap aktivitas pekerjaan pada hari ini. Hanya di dalam Kristus Yesus kami menyerahkan seluruh otoritas hidup kami. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkatimu sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan